rekan profesional, kita berbicara mengenai visionary leaders. Karena kenapa? Visionary leaders ini adalah sesuatu yang harus kita mulai lihat, karena kemampuan mereka untuk memimpin sebuah organisasi saat ini dan juga di masa mendatang. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa ini adalah pandangan pribadi saya tentang visionary leaders ya pada abad 21, ya, khususnya di era industri society 5.0 dan juga future industry 6.0. Visionary leader seperti apa ya yang akan kita butuhkan ya untuk industri society 5.0 dan future industry 6.0? Yang sangat kita butuhkan adalah visionary leader seperti Elon Musk yang mampu membuat lompatan jauh ke depan. Leader yang hebat adalah mampu untuk mengubah peradaban manusia menjadi lebih baik. Seorang visionary leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai ide-ide yang jelas bagaimana melihat masa depan. Mereka akan berkonsentrasi penuh untuk membawa visi baru ke dalam kehidupan masa depan. Para visionary leaders adalah orang-orang yang mempunyai rasa optimis yang tinggi. Mereka melihat masa depan adalah sebuah kesempatan. Mereka merasa yakin dan mampu untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, bahwa setiap masalah adalah tantangan yang harus dipecahkan. Jadi inilah sikap yang harus diambil oleh para visionary leaders untuk menghadapi masa depan yang semakin tidak pasti. Para visionary leaders itu sangat mempercayai kolaborasi, bagaimana anggota tim yang mampu bekerja dengan baik. Dia menggunakan kekuatannya untuk memimpin tim dan mengundang semua anggota tim ke dalam sebuah proses kreatif. Para visionary leaders mempunyai visi jangka panjang dan imajinasi yang luar biasa untuk mewujudkannya. Mereka melihat masa depan adalah peluang untuk menciptakan perubahan besar. Para visionary leaders banyak memberikan inspirasi kepada orang banyak karena hasil kerjanya dapat banyak membuat perubahan kepada kehidupan manusia dan menawarkan sesuatu yang baru. Para visionary leaders akan selalu mencari cara-cara baru untuk mencapai tujuannya. Contoh, seorang manajer terus mencari cara-cara baru untuk supaya perusahaannya bisa maju. Banyak ide baru yang dituangkan dan kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah kebijakan perusahaan. Para visionary leaders akan selalu mencari cara-cara baru untuk mencapai tujuannya. Contoh, seorang manajer terus mencari cara-cara baru untuk supaya perusahaannya bisa maju. Banyak ide-ide baru yang dituangkan dan kemudian diimplementasikan ke dalam kebijakan perusahaan. Para visionary leaders selalu membagi visi mereka dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Para visionary leaders akan mengundang orang-orang di dekatnya dan memberikan masukan dan ide-ide yang dibutuhkan. Visi akan dibagi ke beberapa orang untuk bisa diterapkan di lingkungannya. Para visionary leaders juga harus mempunyai keterampilan komunikasi yang bagus ketika berbicara dengan orang lain. Anda harus memberikan perhatian kepada lawan bicara Anda dan berilah tanda bahwa Anda sangat menghargai lawan bicara Anda dan Anda sangat menikmati pembicaraan bersama mereka, dan selalu pastikan bahasa tubuh Anda terlihat untuk menghargai para lawan bicara, dan itu sangat penting sekali.
Para visionary leaders selalu melihat langkah mereka dalam 50 sampai 100 tahun mendatang dan selalu berpikir mengenai langkah-langkah untuk menciptakan perubahan. Para visionary leaders akan dikelilingi oleh orang-orang terpercaya dan berkualitas. Para visionary leaders akan banyak menghabiskan waktu mereka dengan orang-orang kepercayaan, berdiskusi mengenai ide-ide baru dan bagaimana menerapkannya. Para visionary leaders harus mempunyai mental yang sangat kuat untuk menerima berbagai macam risiko dan rintangan yang dihadapi di masa mendatang. Mereka adalah tipe orang-orang yang mempunyai keberanian dan juga orang yang menyukai tantangan dan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar risiko yang akan dihadapinya, akan semakin bersemangat untuk menghadapinya. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga visi jangka panjang. Ini hal yang luar biasa. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh sukses di dunia dan berhasil untuk bangkit dari keterpurukan. Dia telah dipenjara selama 30 tahun untuk terima sistem apartheid yang memilih ras kulit putih Eropa sebagai pemimpin di Afrika Selatan. Tetapi dia tidak pernah menyerah untuk berjuang dan pada akhirnya berhasil memimpin negaranya. Afrika Selatan itu adalah sebuah negara yang saat ini mempunyai kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Dan juga dia berhasil memimpin negaranya Afrika Selatan untuk mempunyai persamaan hak dan kebebasan di masa mendatang.